Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, acara akan kita segera mulai. Untuk itu kami harapkan kita dapat kumpul duduk di bawahnya. Jadi kita riungan supaya kelihatan lebih akrab. Yang di kursi nanti itu yang khusus Pak Ustadz. Ya, silakan yang satu istirahat dulu, nanti setelah taraweh kita lanjut. Masih lama, masih bisa ya. Baik rekan-rekan sekalian yang saksi kelompok fungsi, silakan lanjut. Kita akan mulai kegiatan silaturahmi kita dalam rangka bukber bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, selamat sore. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara silaturahmi dalam acara bukber bersama tahun 1447 Hijriah, yang mudah-mudahan silaturahmi kita ini dapat berjalan terus-menerus. Saya akan coba membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan sambutan oleh Ketua PTMCN, yang ketiga tausiah dan sekaligus nanti doa, kemudian yang keempat kita rehat yang untuk wudhu persiapan untuk menjelang buka puasa bersama, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan insyaallah nanti diimami oleh Ustadz Nawawi dan muadzzinnya adalah Ustadz Eki. Setelah makan malam bersama nanti akan dilanjutkan dengan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih yang insya Allah nanti diimami oleh Ustadz Teguh Prayitno. Demikian susunan acara pada sore hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyusul untuk sama-sama kita berbuka bersama. Sebelum acara dimulai, biasa seperti kata Lutfi itu kita ada pantun. Ke pasar beli buah dungu, dapat diskon buah semangka. Bukber bareng teman-teman sangat seru, menjaga silaturahmi dan bahagia. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kami minta dengan hormat kepada Ketua Panitia sekaligus Ketua PTMCN, kepada Ustadz Bambang Nurdianto, kami persilakan. Pokoknya Ustadz semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita pada sore hari ini menjelang maghrib di Ramadan ke-17 kita bisa berkumpul sesama keluarga besar PTM Cipta Mandiri dalam rangka mempererat silaturahmi kita. Bapak-bapak, teman-teman anggota PTMCM, agenda buka bersama ini adalah yang kedua, ya Pak Humas, ya, yang kedua selama kita 4 tahun berdiri, sehingga ini ditetapkan menjadi satu agenda rutin PTMCM setiap Ramadan. Kemudian nafasnya adalah kita untuk kita, karena memang segala hidangannya ini dari kita semua. Jadi, alhamdulillah, terima kasih guyup sekali, kita saling gotong royong sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk bersilaturahmi, sekaligus nanti berbuka bersama, kemudian dilanjutkan sholat maghrib bersama, sholat isya bersama, sholat tarawih bersama. Alhamdulillah, PTMCM bersamanya bukan hanya main pingpong, bahkan nanti insya Allah kalau kata Ustadz Teguh di surga bersama-sama. Amin. Ada juga pingpong. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan tempat, kemudian hidangan, kemudian segala sesuatunya, sehingga ini terlaksana insya Allah dengan barokah dan meriah. Terima kasih juga kepada Pak Pembina yang telah menyediakan tempatnya, sampai-sampai karpetnya melon kita kalahkan. Terima kasih Pak Pembina ya. Kemarin kita bingung nyari karpet, nggak ada juga. Dan terima kasih juga kepada dari teman-teman yang sudah memberikan takjilnya pada sore hari ini. Sekali lagi saya mewakili pengurus PTMCM mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah biasanya atas partisipasi teman-teman anggota di dalam pelaksanaan agenda rutin kita, buka bersama, sholat maghrib bersama, sholat isya bersama, sholat tarawih bersama, dan insya Allah nanti makan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak anggota PTM yang saya hormati, saya atas nama panitia mohon maaf apabila nanti di dalam penyediaan tempatnya ini ala kadarnya, hidangannya juga mungkin ada yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi, semoga apa yang menjadi tujuan kita di dalam silaturahmi ini, di dalam buka bersama ini, bukan hanya buka bersama, karena kayaknya hanya satu-satunya di seluruh buka bersama yang dirangkai dengan tausiah, buka bersama, sholat maghrib bersama, sholat isya bersama, dan tarawih bersama. Buka bersama yang lain tidak pernah ada itu, hanya di sini di PTMCM. Terima kasih. Dari Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Selanjutnya
Pada rekan-rekan sekalian, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Teguh Prawito. Kemudian nanti setelah doa maghrib ditutup dengan doa. Waktu kami persilakan pada Pak Ustadz. Imam, apa pakai itu aja kita? Pakai kita. Ya. Mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kuntum wa bi'satan hasanatan tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Mengawali tausiah singkat pada sore menjelang berbuka ini, tiada kata indah yang patut kita ucapkan terlebih dahulu kecuali puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta berbagai karunia-Nya dengan nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bila kita dalam keadaan sehat, afiat, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan dan bisa menjalankan ibadah siang di siang harinya dan insya Allah dilakukan dengan ibadah qiyam ataupun sholat tarawih di malam hari. Terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat teragung yang Allah berikan kepada kita, yang Allah pilihkan kepada kita. Ini adalah satu karunia tanda baiknya Allah itu pada hambanya itu adalah diberikan hidayah, nikmat iman dan Islam. Nanti di yaumil qiyamah orang-orang di luar Islam yang kita sebut, yang kita pahami dalam agama kita orang kafir, itu dia akan sangat menyesal sekali. Sebagaimana yang Allah infokan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-2, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduhai dahulu sekiranya saya menjadi seorang muslim, dia menyesal. Coba dahulu ketika hidup di dunia menjadi seorang muslim. Nah, maka kita patut kita syukuri dengan cara memelihara keimanan kita kepada Allah, menjalankan apa yang disyariatkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, khairun nabiyyin, penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, dan penghulunya para nabi, pemimpinnya para nabi. Kita bangga menjadi umatnya, kita bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya semoga kita senantiasa tidak lupa. Alhamdulillah
Tadi sudah semuanya menyebut. Jadi ketika disebut, karena ada hadis, ketika disebut Muhammad, kemudian kita tidak menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mendoakannya, maka kita termasuk orang yang celaka nanti. Maka alhamdulillah ketika disebut Muhammad, kita selalu menjatuhkan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa. Dan semoga kita tentu berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat yang kita nantikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini yang saya hormati para Dewan Pembina Pasukali, Ketua PTNCR, pengurus dan semua kawan-kawan anggota PTNCR yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh suatu karunia yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh ketua kita, yang begitu bagus PTMCM menyelenggarakan itu yang kedua kalinya. Yang kedua ini ditingkatkan dengan sampai dengan sholat tarawih berjamaah. Ini suatu tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan. Yang tadi belum tentu ada di komunitas atau klub-klub olahraga lain ada seperti ini. Mudah-mudahan ini sebagai satu sarana kita untuk perbaikan kita, silaturahmi, mempererat kita semua. Selanjutnya mohon izin di sini. Sebenarnya dalam beberapa hari yang lalu saya ini ya kalau dalam komunitas atau grup alumni SMA, alumni kuliah, komunitas ini, saya ini termasuk Ustadz kondang sebenarnya di klub kita. Ya udah benar. Iya, Ustadz kondang betul. Kenapa? Kondang ini singkatan dari yang bahasa Inggrisnya naik di kokon temandang. Artinya, nah ini yang mana Jawa Lampung. Kalau disuruh baru bertindak. Karena yang menyuruh itu levelnya pangkatnya lebih tinggi dari saya. Di grup SMA ada yang sudah S4 profesor. Di grup kuliah ada yang sudah S3 doktor. Nah, sekarang sedangkan saya masih S5. Nah, jadi mohon izin sebelumnya para senior bukan menggurui, sekedar sedikit pencerahan. Tadi itu baru mukadimah, belum materi belum. Baru pembukaan ya. Jadi dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW dapat kita pahami bahwasanya puasa atau syariat puasa Ramadan ini itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga selain menahan hawa nafsu, kemudian menghindari hal-hal yang bisa membatalkannya, tapi juga merupakan momentum penting yang patut kita syukuri sebagai seorang muslim. Kenapa patut kita syukuri momentum penting Ramadan itu? Yang pertama, Ramadan sebagai sarana yang Allah berikan bagi kita hamba-hambanya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua pada umumnya bahwasanya di berbagai masjid, di berbagai belahan bumi di dunia kita, bahwasanya ketika masuk Ramadan dengan fadilah dan keutamanya, idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa fusilatis shayatin. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, sehingga hamba-hamba Allah yang beriman itu dimudahkan untuk menunaikan ibadah puasa di siang hari, ibadah qiyam tarawih di malam hari, dan lain sebagainya. Berbagai macam ragam ibadah itu mudah dilakukannya. Sehingga ya alhamdulillah kita syukuri juga bahwasanya ketika masuk Ramadan, terutama di pekan-pekan pertama dan seterusnya, ada juga yang istiqomah, itu grafik fluktuasi iman itu meningkat semua. Dan ini salah satu utama. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun.
naik keimanan seorang itu lantaran melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan bisa turun iman itu yazid wa yanqus karena turun, karena melakukan satu kemaksiatan. Al-imanu yazid, iman itu bisa bertambah karena melakukan ketaatan, wa yanqus bimaksiat, dan turun karena melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan banyak sekali contoh dan contohnya. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi itu disingkat dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan al-maksiyat kulluhu kharaja 'anil ta'ah, segala sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu disebut maksiat. Enggak sholat maksiat, enggak mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal bagi yang sudah mampu termasuk maksiat dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Jadi iman merupakan momentum Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di surat Maryam ayat 71 72 itu dijelaskan sama Allah bahwasanya nanti di yaumul qiyamah itu semua kita akan menapaki sirat, jembatan sirat. Dan orang yang menapaki jembatan sirat ini itu ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, yang selamat adalah orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, wa yunazzilu taqwa itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa ini akan jatuh ke jurang neraka. Nah, kita alhamdulillah sarana puasa yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana yang Allah perintahkan dengan syariat puasa itu. Tujuan Allah mensyariatkan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketakwaan ini bukan hanya ketakwaan pribadi. Sebenarnya ketakwaan yang bersifat pribadi dan ketakwaan yang bersifat sosial. Semakin banyak ciri-ciri takwa yang terdapat nilai kepada seorang semakin baik. Misalnya ciri takwa yang pertama di Al-Quran surah Al-Baqarah di awal sudah ditepati alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan yang Allah berikan kepada kita, dengan bisarri wa dharra, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, itu yang pertama, momentum Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, momentum Ramadan itu merupakan sarana untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mungkin 11 bulan yang lalu dan bulan-bulan yang lalu, bahkan di bulan Ramadan ini juga tidak ada kemungkinan setiap kita itu tidak terlepas dari khilaf, salah, dosa. Dan Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu tidak terlepas dari dosa. Ada nggak bapak-bapak yang tidak punya dosa? Saya kira semua Ada. merasa punya dosa. Pak Ijam. Itu tanda baik kalau kita merasa punya dosa, baik. Justru kalau tidak merasa tidak punya dosa, nah itu yang mungkin ada unsur kesombongan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at tawwabin. Setiap bani Adam itu tidak luput dari dosa, khilaf, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabin, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawwabin kamalan dambalahu, seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kalau setiap hari, setiap saat dia habis sholat selalu mohon berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus setiap habis sholat 5 waktu kita lakukan. Nah, itu seolah seperti tidak punya dosa. Nah, itu sebagai sarana. Jadi sarana memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena sungguh dalam hadis itu salah satu yang disebut orang celaka, seorang hamba yang melewati, ini kaum muslimin, yang melewati bulan Ramadan yang penuh barakah, penuh rahmat, penuh kemuliaan, penuh ampunan, kok dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan termasuk salah satu di antara orang yang celaka. Maka memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu di antara yang kita dambakan. Dan Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dalam ayat itu menunfikuna fis sarra wa dharra, menginfakkan sebagian rezeki dalam keadaan baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wa dharra wal kadhimin wal hasina 'anil nas wal 'afuna 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian masih banyak contoh ciri-ciri takwa yang melekat pada seseorang itu disebut takwa. Kemudian yang selain kita sebagai sarana ampunan, maka penting bagi kita untuk kita sadari bahwasanya hendaklah sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada inna sil'atu ghaniyah, ketahuilah sesungguhnya perdagangan perniagaan Allah itu sangat mahal harganya. Ala inna sil'atallah al-jannah, ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu adalah diberikan oleh Allah sebagai imbalan perniagaan transaksi kepada Allah adalah al-jannah. Apa perniagaan kita kepada Allah? Ada 3 hal yang disebut dalam surat Al-Fatihah ayat kedua sembilan. Innalakum yasrina kitabullah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarju tijaratan lan tabur. Ayat ini, ayat Fatir ayat ke-29, itu bisa dilihat, dicek. Ada 3 amalan, merupakan 3 amalan yang merupakan perniagaan kepada Allah, seorang hamba kepada Allah, yang dijamin tidak akan pernah merugi. Yaitu yang pertama tadi disebutkan innalladzina yatluna kitabullah, orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca, apalagi di bulan Ramadan, bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Jadi maka sungguh sayang kalau misalnya kita tidak menyangka. Tapi saya yakin karena tadi kan bulan Ramadan bulan peningkatan amal, peningkatan iman. Alhamdulillah, semoga kita bisa melaluinya, karena di 2 bulan suci Ramadan saja itu 1 huruf itu dibalas dengan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa melakukan suatu kebaikan itu al-hasanat itu falahu asru amsalha, dibalas 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan kali-kali lipat. Maka sungguh saya kalau kita tidak memanfaatkan momentum. Tapi mana kalau kita sibuk ya, mungkin kalau dulu baca terus kan tidak mungkin. Kita saja tidak mungkin. Ada sela-sela. Nah, sela-sela bagaimana yang amalan ringan tapi bisa menciptakan atau membuat pahala yang berlipat-lipat. Banyak sekali sebenarnya. Salah satu di antaranya misalkan sambil jalan ke masjid atau sambil duduk istirahat main pingpong. Nah, yang kita baca apa pada hati kita? Zikir qalbu. Zikir lisan bagus, zikir qalbu bagus. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu dua kalimat. Ya. Kalimat tadi habibah tadi, habibah ala lisan, sakinah fil lisan. 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berat dalam timbangan bagi timbangan lisan adalah ini tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dan sebanyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya momentum Ramadan merupakan sarana untuk meningkatkan, memperbanyak amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita alhamdulillah sekecil apapun amal perbuatan kebaikan yang kita lakukan, baik di luar bulan suci Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan ini, menyelenggarakan ini panitia menyelenggarakan apa untuk pelaksanaan ini, termasuk ini yang digunakan tempat luar biasa, ini ada pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan suatu amal perbuatan sekecil biji zarah, itu biji zarah itu kalau dalam bahasa umumnya itu adalah atom. Atom itu apa? Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Kasat mata tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa dilihat dengan mikroskop, kecil sekali kan? Tapi ada balasannya sekecil kebaikan sekecil apapun, apalagi ya lebih dari itu para bapak misalnya di masjid ini kan memberikan takjil pada kita bersama dari sungguh luar biasa, infak sedekah dan sebagainya, pokoknya luar biasa. Itu yang makanya sarana untuk memperbanyak amal ibadah ini sangat penting sekali. Ya mungkin kita jangan sampai terlena ya dengan waktu. Apa yang diberikan kesempatan, artinya ketika Allah memberikan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, artinya memberikan kesempatan kepada kita yang tadi pertama memberikan apa untuk memperoleh ampunan, untuk memperbanyak bekal terbaik adalah bekal takwa, amal soleh yang kita lakukan itu sebagai bekal kita untuk kelak menghadap Allah. Karena kalau yang lain-lain itu, nah sebenarnya dunia bisa dijadikan sebagai bekal akhirat. Kalau kita mindsetnya bisa semua. Jadi ada orang yang mengatakan dunia apa, harta itu tidak bisa dibawa mati. Ya betul, secara harfiah begitu. Tapi maknanya kalau kita lakukan dengan untuk membangun dunia, untuk membangun akhirat, bisa menjadi nilai jariah. Nah maka moga-moga ada beberapa amalan cerdas yang bisa kita lakukan sebagai bekal kita setelah kita matinya, bukan sekedar biasa. Amalan cerdas itu begitu besar pahalanya dan semoga kita bisa melakukannya. Bapak-bapak sekarang udah tahu semua lah amalan cerdas yang bisa memberikan sedekah jariah. Kemudian anak soleh, ilmu yang bermanfaat itu diantara peluang kesempatan yang Allah berikan ketika kita di dunia. Sehingga ketika kita sudah meninggalkan dunia sana ini akan tetap menjadikan sedekah jariah. Ya semoga kita bisa introspeksi hari-hari sampai ini sudah melewati pertengahan gede, sejauh mana kita apa dalam amal yang kita di bulan Ramadan. Yuk terus kita berupaya untuk istiqomah, jangan lupakan kewajiban terutama sholat. Nanti ada zakat kita, zakat mal, kemudian infak sedekah. Sholat itu kalau yang sunnah juga kalau bisa jangan ditinggalkan. Kenapa begitu? Karena orang ketika kita puasa wajibnya saja, maksudnya Ramadan iman wa ihtisaban, asalkan kita ikhlas persembahkan untuk Allah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Udah otomatis kalau kita puasa karena Allah ikhlas kita persembahkan. Karena kullu amal Ibnu Adam itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa illa syiyam. Kalau siam wa ana ajzi asyamu li wa ana ajzi, siam itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Allah yang biasa-biasa aja bisa 107 dari satu biji menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 bulir, kemudian berapa 7 kali 700 ditambah Allah yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan balasan bisa unlimited, terserah kehendak Allah, sesuai dengan Allah. Maka sungguh luar biasa peluang kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi dalam kegiatan amal ibadah, rangkaian amal ibadah. Demikian pula tarawih. Maka kalau bisa jangan ditinggalkan ini, walaupun sunnah, karena maqama Ramadan iman wa ihtisaban, dari siapa berdiri bersama imam untuk sholat tarawih, maksudnya itu sampai selesai, sampai witir selesai, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga akan diampuni dosa-dosanya. Siap wal Quran, puasa dan Al-Quran yang kita telah baca itu akan menjadikan syafaat
kelak kita di yaumil qiyamah. Maka sejak masuk di yang tubuh saja Al-Quran akan menjadi pembela. Semoga kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya rezeki itu bukan hanya berupa materi. Rezeki itu bisa merupakan amal soleh, amal ibadah dalam berbagai bentuk ragamnya. Itu sebenarnya rezeki. Bisa mudah baca Al-Quran rezeki, bisa sholat sunnah rezeki, kemudian bisa apalagi infak sedekah rezeki dari itu dan rezeki. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mengingat waktu, kalau ada benarnya semua dari Allah SWT kita ambil manfaatnya. Kalau ada salah mungkin tidak salah pribadi saya, mohon dimaafkan dan dimaafkan. Demikian aku kali hadza wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, alhamdulillah wa kafir mazida. Ya Rabbana alhamdulillah wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa menjadi hamba-Mu yang senantiasa ingat kepada-Mu dengan menjalankan hak-hak kewajiban kepada-Mu, dan jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang mudah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada-Mu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau sesungguhnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengenal lagi Maha mengetahui ya Allah. Kabulkanlah berbagai doa-doa kami ya Allah. Allahumma inna as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, di usia-usia kami ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah pertolongan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Warzuqni tawbatan nasuha dan anugerahkanlah rezeki yang taubat sebelum maut ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani